Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari
bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selalu menjadi kehormatan untuk hadir kembali dalam rumah Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Suatu hal yang berbahagia bagi setiap kita yang mungkin sampai hari ini masih diproses oleh Tuhan. Yang mungkin bahkan ada di titik terendah setiap kita. 2024 mungkin bukan tahun yang mudah dan banyak orang sekali menganggap ini adalah tahun yang gelap. Maka itu visi dari gembala kita adalah kita bangkit dan jadi terang. Yang setuju katakan amin. Supaya dimanapun kita berada kita menjadi impact, menjadi dampak. Karena Yesaya 43 ayat 3 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan engkau Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ini artinya Tuhan memberikan setiap kita berkat yang melimpah. Suatu hal yang di luar ekspektasi kita. Hari-hari ini mungkin banyak doa dari kita semua yang belum dijawab. Mungkin sampai hari ini Bapak Ibu, udah puluhan tahun. Sama saya juga. Tapi hari ini kita tetap mau deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang kreatif, yang bisa menjamah setiap kita. Jangan ragu berikan tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Hari ini percaya bahwa penyembahanmu, bahwa ucapan syukurmu. Karena kata Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dikatakan jangan khawatir tapi luapkan itu semua melalui ucapan syukur, doa dan penyembahan bagi Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu yang menyenangkan hati Tuhan adalah pujian dan penyembahan setiap kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kami berharga di matamu ya Bapa. Sebab itu caramu memakai kami, caramu mengangkat setiap kami. Kami yakin berbeda dan Tuhan kreatif dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, use me Lord.
Kau adalah Allah yang kudus sampai selama-lamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Kami mau katakan kami kagum punya Allah yang besar. Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup setiap kami ya Bapa. We are grateful that you are alive, Lord. Cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Dalam segala musim kau tetap baik. Terima kasih Allah Bapa. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
disembah, tersungkur di hadapannya. Haleluya. All the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. We're gonna say your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. As the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyembah Allah yang hidup. Satu nama indah, satu nama yang agung dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom GBI PRJ. Shalom. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari siapkan hatimu. Kita bawa pujian kita yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Amin. Sorakan haleluya. Kini tiba saatnya kami berkumpul memuji menyembah Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau layak. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu bersama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Adonai, satu suara menyatakan, Mari bersama nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. katakan pujian. Pujian
Gini Virgin, saya percaya suaranya lebih keras lagi. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, jadi segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Berdiri di hadapan tahta-Mu. Katakan saudara. Satu suara menyatakan Bersama keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. sekali lagi nyatakan keselamatan. Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Sebab Dia layak terima segala pujian, pengagungan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Bagi Dia selamanya. Mari jemaat Tuhan, engkau yang menerima keselamatan daripada Tuhan sorakan. Haleluya. Umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat yang memimpin setiap kita, katakan amin. Biarlah sorak-sore hari ini hanya untuk nama Tuhan Yesus yang setuju, katakan amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
ini komitmen kita seumur hidup. Biarlah kami hidup semakin berkenan, semakin benar di hadapan Tuhan. Yes! This is our statement of faith, Lord. Haleluya. Pilihanku Tuhan, pilihan kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu Tuhan. Karena Engkau telah membayar dengan darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian itu Tuhan, yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami selalu mau memuji, menghormati Engkau Tuhan. Karena segala puji, hormat dan kebesaran hanya milik Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati berdoa buat bangsa kita Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Indonesia selalu ada di hati-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan kami nantikan Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami terobosan Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut mengakui Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan, menjelang tahun ini Tuhan, pada tanggal 14 Februari 2024 kami akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan. Tuhan, berikan kami pemimpin Tuhan. Pemimpin yang daripada-Mu Tuhan. Pemimpin yang nasionalis Tuhan. Yang Pancasilais Tuhan. Yang toleran Tuhan. Yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Di atas kepentingan pribadi dan golongannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tangan Tuhan melindungi Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, bencana alam, puting beliung dan cuaca yang ekstrim Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Presiden Jokowi dan Wakil. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Tuhan. Pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya ada takut akan Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan. Benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan juga mengaruniakan kami gembala sidang yang peka mendengar suara Tuhan. Kami mau berdoa buat Paniko Tuhan. Berkati gembala kami ini Tuhan. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanannya Tuhan. Menjadi the messenger of the third Pentecost.
pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Secara khusus kami juga mau berdoa buat gembala terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Berkati pengembalaan hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Menjadikan kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami akan bangkit dan akan menjadi terang Tuhan. Berkati juga keluarganya, kesehatannya Tuhan, dan pelayanannya Tuhan. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat generasi Yeremia Tuhan. Generasi muda Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi muda Yeremia ini Tuhan menjadi generasi yang radikal untuk membela mati-matian Tuhan kepada Engkau Tuhan. Cinta kepada Engkau Tuhan, hidupnya kudus Tuhan dan menjauhi dosa Tuhan. Melalui generasi Yeremia Tuhan, kami percaya ada pergerakan Tuhan, ada penuaian jiwa Tuhan. Bangsa kami akan mengalami terobosan Tuhan melalui generasi Yeremia Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah Engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat dan menjadi terang buat bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami gak takut dan kami tidak gentar Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Allah yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa pujian yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari bersama nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang setia. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu nyanyikan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dan tak pernah Dia mengecewakan. Panggil nama Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Sungguh tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Panggil nama Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Bersama nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara. Lebih lagi nyatakan segala perkara. Amin, amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suaramu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya. Tuhan setia. Kami mau tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap mau setia bagi setiap kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Oh. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang disertai oleh Tuhan Yesus, tentunya Jemaat CK7 dan saudara semua yang ada dimanapun berada. Ibadah online kita hari ini, ya sungguh kita bersukacita karena Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu izinkan saya tanpa merasa tahu, merasa menggurui atau sok mengerti, lebih pinter sama sekali enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali merenungkan perenungan firman. Karena saya yakin itulah kekuatan kita. Nah dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bagian A saja. Nanti saya langsung lompat ke ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mungkin nanti di screen ada atau Bapak Ibu bisa lihat juga ya di rumah masing-masing. Alkitab berkata begini. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua bagian A. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lompat ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9, satu ayat lagi. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju.
Karena dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, ini tentunya tulisan seorang bapak atau seorang pelayan yang memberitahu kepada anak rohani yang dia mentor, namanya Timothy atau Timotius. Ya, kita tahu bahwa Timotius mengembalakan sebuah jemaat yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu perlu tahu secara sejarah gereja mencatat 300 tahun lebih Efesus itu mempengaruhi Asia dalam kekristenan, begitu luar biasa ya. Nah, dia mengingatkan pada anak didiknya, tentunya kita semua kan sebagai orang-orang yang sekarang percaya di hari-hari ini. Dia berkata bahwa ketahuilah, kata ketahuilah ini adalah benar-benar kita harus memperhatikan dengan seksama, dengan serius, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, bahasa aslinya memakai kata kalepos. Ini kondisi yang sangat-sangat berat, yang berbahaya kalau orang tidak berjalan bersama Tuhan. Tentunya tidak akan bisa menjalani semua ini ya dengan kekuatan yang tentunya datangnya dari Tuhan. Nah, dikatakan bahwa kondisi akan makin sukar. Ya, saya tidak perlu menjelaskan Bapak Ibu apa yang terjadi sekarang ini. Keadaan makin tidak gampang ya dari sisi apa saja. Ya, dari sisi ekonomi, dari sisi kemudian keamanan, dari sisi banyak hal di mana kita akan menghadapi banyak hal yang memang sangat mengkhawatirkan. Ya, orang berkata epicentrum gempa sekarang udah merata di mana-mana. Ya, kemudian tiba-tiba terjadi banyak bencana yang kemudian orang berkata, wow, ini masa-masa yang memang tidak mudah. Tapi yang luar biasa begini, justru keadaan sukar yang sepertinya ya, setan mau buat itu, kemudian kegelapan mau lakukan itu, justru pada saat bersamaan ya, di masa seperti ini Tuhan sedang memurnikan kita sebagai gereja. Ya, jadi dia sedang memurnikan kita ya sebagai gereja, karena saya percaya memang kedatangannya sudah dekat. Tapi kan dia mau setiap kita itu mempersiapkan diri menjadi umat yang layak. Ya, kalau kita melihat kondisi-kondisi yang tidak gampang ya, Matius 24 Yesus sudah mengajar bahwa sebelum kedatangannya akan terjadi banyak hal, akan terjadi gempa, kelaparan. Bahkan kalau kita lihat di Matius 24 ayat yang ke-6, kita akan mendengar deru perang. Akan terjadi peperangan ya. Perang di sini jelas perang antar suku, perang antar bangsa, tapi juga perang narkoba, kemudian apalagi perang-perang yang lain ya, perang-perang yang melibatkan informasi dan sebagainya. Bahkan dikatakan kita akan mendengar itu tuh kabar-kabar tentang perang. Ya, ada rumors of war. Ya, ini bisa jadi menjadi sebuah berita hoax begitu ya. Rumors yang sekarang berseliweran ya, yang coba mengadu domba, coba kemudian membuat orang jadi ketakutan di mana-mana. Tapi please nggak usah khawatir. Nah, ini yang saya mau katakan. Kedaulatan Tuhan yang menolong kita itu adalah kedaulatan Tuhan yang sama yang menyertai kita. Nah, ini dia. Kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang menolong Bapak Ibu semua yang ada di gereja CK7 ini dan tentunya semua kita, itu kedaulatan dan kuasa Tuhan yang sama yang pasti menyertai kita di setiap musim kehidupan. Makanya saudara jangan salah fokus dalam kehidupan. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita hadapi di masa-masa seperti ini? Ya, kita akan melihat beberapa hal tentunya Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan begini ternyata bahwa di hari-hari terakhir itu akan ditandai dengan orang itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, sebenarnya perkataan ini paradoks sekali ya. Orang mau jadi raja atas dirinya sendiri, tapi ternyata ada raja lain yang menaklukkan dia, yaitu uang. Ya, saya ingatkan uang tidak salah. Uang itu kan netral. Uang itu kan sistem ekonomi dunia. Maksudnya ekonomi dunia menggunakan uang kan. Makanya uang itu hanya alat saja. Ya, kita kan punya beda sistem. Sistem kita adalah sistem kerajaan Allah. Makanya saya katakan bahwa Tuhan tidak membuat uang. Ya, asetnya kerajaan Allah adalah langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika itu dikelola ya pasti. Ya, ketika hasil kita berkualitas, sistem dunia akan membayar dalam bentuk uang.
Ya, saudara misalnya punya skill mengelola tertentu ya, mengelola tambang, mengelola pertanian, mengelola perikanan. Kan kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas segala tumbuhan yang ada di bumi. Waktu kita kelola, nah pasti itu dikonversi dengan itu. Sistem dunia akan membayar kita dengan sistem uang. Karena kita memang ada di dunia yang pakai sistem itu. Tapi kan kita harus punya sudut pandang yang benar terhadap uang ini. Bahwa uang bukan tuan kita. Dia adalah alat tukar. Dia adalah alat transaksi untuk kita beraktivitas. Tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Makanya kita harus jadi tuan atas uang ya. Nah dikatakan bahwa orang menjadi egois, mencintai dirinya sendiri, mau jadi raja. Ini kan sebetulnya spirit yang ada waktu manusia jatuh ke dalam dosa kan. Waktu dia digoda oleh si ular, ya setan, di Kejadian pasal 3 ya, bahwa setan berkata, tentu semua buah yang ada di taman ini nggak boleh makan. Ya padahal kan boleh dimakan kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kemudian waktu dia ngajak diskusi, ditanggapi sama Hawa. Mestinya nggak usah ditanggapi ya. Kita mesti fokus tetap kepada suara Tuhan. Oh boleh kok, tapi ini saja nggak boleh. Oh nggak apa-apa sebetulnya. Ya sebab Allah tahu kalau kamu makan nanti kamu akan seperti dia. Jadi Hawa dibuat ragu, manusia dibuat ragu. Mulai meragukan Tuhan akhirnya. Ya kita tahu kemudian itu jatuh karena itu Alkitab berkata waktu dia melihat kok menarik perhatiannya dia. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan fokus kita. Ya jangan kemudian kita fokusnya pada yang lain. Tetap fokus pada Tuhan. Nah apa yang harus kita lakukan ya? Kan kita tahu bahwa virus akhir zaman adalah mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya mari begini, untuk kita tidak mencintai diri sendiri, taruh hidup kita terus fokus pada salib Tuhan. Ya, karena betul memang ya kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini bahaya dari mencintai diri sendiri. Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua tentunya. Alkitab berkata begini, ya Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, kata itu, mementingkan diri sendiri. Egosentris ya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika orang mulai fokus pada dirinya, mencintai dirinya, mulai mencintai flesh, dagingnya, maka di situ akan ada kekacauan. Kacau ya. Strategi kacau, fokus kacau, kehidupan kacau, karakter kacau. Makanya betul untuk kemudian kita tidak fokus lagi pada itu. Ya, lihatlah pada salib Kristus. Paulus berkata, disaliblah aku sudah mati. Ya, karena begini, disaliblah daging sudah dikalahkan. Ya, jadi ini memang pertempuran Bapak Ibu ya yang harus kita hadapi. Tapi kembali lagi, ya di tengah situasi yang tidak mudah ini ternyata juga Tuhan yang tadi saya katakan, setan bisa membuat semua kekacauan, tapi pada saat bersamaan justru Tuhan sedang memurnikan kita. Ya, jadi sekali lagi saya harus katakan kelola kehidupan dengan benar. Sekali lagi uang tidak salah, tapi sikap kita yang benar terhadap uang. Nah itu mesti benar-benar harus punya sikap yang benar. Sebab uang ketika jadi tuan, dia akan memperbudak kita. Ya, tapi ketika dia jadi hamba, maka kita akan kelola untuk semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi prinsip yang pertama, Bapak Ibu ya, kita mesti sadar bahwa pertempuran di akhir zaman adalah ini, dua hal ini, egosentris dan kemudian kita fokus pada mamon. Yuk kembali, jangan fokus kepada yang lain, fokus kepada Tuhan. Makanya betul ya Bapak Ibu, semua yang tidak fokus pada Tuhan akan digoncangkan. Ketika Petrus tidak lagi fokus pada Yesus, tiupan angin di Danau Galilea membuat dia kemudian takut perasaannya, akhirnya dia tenggelam. Ketika Simpson yang kuat secara fisik tidak lagi fokus kepada Tuhan, perasaannya yang kemudian diganggu oleh seorang pelacur namanya Delila. Ketika bujangnya Elisa tidak fokus pada Tuhan, begitu lihat tentara Aram yang banyak, Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 kalau nggak salah ya. Dia melihat tentara Aram yang sedang mengepung Samaria, dia ketakutan dan berkata, celaka aku,
celaka Tuanku. Tapi Elisa berkata, Tuhan bukakan matanya. Begitu dia membuka, dia lihat surga. Wah, pasukan malaikat begitu banyaknya, luar biasa. Gak ada apa-apa manusia. Makanya saya harus katakan, fokus pada Tuhan. Semua yang tidak esensi, semua yang tidak kekal sedang dikoncang. Ya, keadaan sedang dikoncang, uang sedang dikoncang, apalagi semua hal sedang dikoncang. Bangsa-bangsa sedang dikoncang. Tujuannya supaya kita fokus pada Tuhan. Ya, pokoknya yang saya baca dan saya percaya di Alkitab, kerajaan Allah kan kerajaan yang memang tidak tergoncangkan. Goncang saja tidak, apalagi bangkrut nggak mungkin lah ya. Kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi fokus ke situ, jangan fokus pada diri sendiri. Makanya saya nasihati buat Bapak Ibu, udah jangan jadi Kristen yang cengeng. Ya, kita sedang dipersiapkan bukan untuk liburan loh. Kita sedang dipersiapkan dalam kekekalan, memerintah bersama Tuhan. Makanya yuk CK7 bangkit untuk fokus pada Tuhan. Bukan lagi fokus pada diri sendiri, bukan lagi fokus pada hal-hal yang sedang digoncangkan. Saya nggak tahu dasar apa yang kita bangun, itu akan menentukan apa kita kuat atau tidak. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Lukas pasal 6 kan, bahwa Yesus berkata ada 2 rumah, yang satu dibangun di atas dasar apa? Batu karang. Yang satu dibangun di atas dasar pasir. Baru kena banjir saja runtuh. Tapi yang ini kena angin, kena banjir, tetap kokoh karena dasarnya benar. Ya, pasir itu sesuatu yang gampang berubah. Ya, pasir itu sesuatu yang tidak tetap, ya kan? Ya, pasir, Bapak Ibu taruh pasir di luar rumah atau di satu tempat, kena angin, kena hujan, dari gundukan tinggi bisa saja menjadi datar. Karena udah ya dia kemana-mana bisa hilang saja, karena air mengalir ya terseret juga. Nah, pasir itu apa? Pasir, uang bisa jadi pasir, posisi itu bisa jadi pasir, ya ganteng, cantik bisa jadi pasir, apa mengandalkan orang itu pasir, itu semua kan bisa hilang Bapak Ibu ya. Tapi rock atau batu karang, Kristus sendiri, itu dasar yang kuat. Nah, kemudian Paulus menasihati begini. Di masa di mana orang egois, di masa orang kemudian begini, fokusnya pada kekuatan mengandalkan uang, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan sistem dunia. Dia berkata begini, yuk kembali kepada ibadah yang sesungguhnya. Ayat yang kelima, dikatakan 2 Timotius pasal yang kelima tadi, kita kembali ke 2 Timotius pasal yang kelima lagi, pasal 3, maaf ayat yang kelima maksudnya, 2 Timotius 3 ayat yang kelima, dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wah, itu keras itu. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang ibadahnya nggak segenap hati, Paulus berkata, jauhi saja. Ya, sebab nanti kamu bisa terpengaruh hal-hal yang nggak jelas kan. Karena begini ya Bapak Ibu ya, jadi ibadah itu punya kekuatan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita pikir kita tepuk-tepuk tangan, kita kemudian misalnya Holy Communion itu biasa? Enggak. Sudah lagi didoakan, ada doa berkat misalnya dari seorang hamba Tuhan yang diurapi. Itu ada misteri ilahi di balik semua itu. Yang memang enggak kasat mata, enggak kelihatan. Tapi itu betul-betul punya daya kuat yang luar biasa. Makanya Paulus berkata ibadah itu mengandung kekuatan dan janji. Nah, janjinya dari mana? Dari Tuhan. Kekuatannya dari mana? Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah pencipta langit dan bumi yang tak terbatas, kekuatannya seperti apa? Ya kuat sekali kan Bapak Ibu ya. Nah, ibadah itu dalam bahasa asli kan ada beberapa kata. Ya kita mesti tahu ya. Yang pertama latreo. Latreo itu ibadah liturgi. Ya biasanya kan kalau di gereja Pantekosta Karismatik ada pujian, ya kemudian ada praise, lagu cepat, begitulah. Ya ada penyembahan, kemudian ada lagu cepat, kemudian penyembahan lagi, kemudian khotbah, pengumuman atau apalah itu kan liturgi ya. Oke, liturgi itu pengaturan. Tapi begini, ada ibadah berikutnya yang disebut dengan treskea. Nah itu ada di kitab Yakobus 1 ayat 27. Ya itu mengunjungi, ibadah yang murni adalah yaitu mengunjungi itu janda-janda miskin yang tua. Ya, kemudian anak-anak yatim. Nah, kita tahu kategori janda yang miskin itu janda-janda yang sudah di usia di atas 60 tahun yang memang
udah putuskan sendiri, tidak punya pekerjaan ya, yang memang perlu support dari itu orang-orang di sekitar atau keluarganya. Nah, kita perlu perhatikan itu ya. Oke, mesti diperjelas itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ibadah ini penting banget. Ini yang disebut dengan ibadah seperti pelayanan sosial begitu ya Bapak Ibu. Saya yakin gereja ini lakukan. Tapi di sini ibadah yang ditulis di sini adalah ibadah yang disebut dengan kesalehan seperti Tuhan. Itu ibadah yang menjadikan kita seperti Kristus dalam karakter ya. Itu yang disebut dengan kata eusebia. Jadi yang pertama tadi latreo, liturgi, kemudian treskeia itu ibadah pelayanan sosial begitu ya, memberkati kelompok-kelompok yang marginal, yang terpinggirkan, tapi juga ibadah yang serupa dengan Kristus. Nah, itu penting sekali. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya saya harus katakan, kalau ibadah kita tidak menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, ini kata-kata ini saya ucapkan saya tekankan betul-betul. Maka begini, gedung gereja kita sia-sia. Liturgi kita sia-sia. Pendeta yang khotbah sia-sia. Semua peralatan apapun sia-sia. Kalau ibadah kita tidak kembali kepada menuju keserupaan dengan Kristus. Sebab ini penting sekali ya Bapak Ibu. Sebab kalau ibadah kita tidak seperti ibadah yang Tuhan mau, itu akibatnya ada di ayat yang ke-6 sampai 7 itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ayat 6 sampai 7 2 Timotius 3 tadi ya. Bahwa dikatakan begini, kalau ibadah tidak sejati, ya itu bahasa Latinnya ten logican latraem, atau reasonable worship, penyembahan yang normal ini. Ibadah sejati kan itu Roma pasal 12 adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna. Itu kata sempurna memakai kata itu tuh teleos. Itu artinya mature, dewasa. Ya, itu mempersembahkan. Jadi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi tempat yang benar di mana karakter Kristus ada pada hidup kita. Nah, makanya kemudian berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu ibadah yang sejati, karena itu ibadah yang Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya. Sebab kalau ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah begini, nanti banyak penyelundup. Ya, saudara kalau dengar kata penyelundup berarti kan ada konotasi yang nggak bagus, yaitu hidup tidak terang-terangan. Ya, karakternya karakter yang tidak hidup dalam terang, karakter gelap. Ya, nah ini kan dikatakan beberapa ada yang menyelundup kan, dikatakan itu ayat yang ke-6 ya. So di antara mereka orang-orang menyelundup ke rumah orang lain. Ya harusnya kan terang-terangan kalau datang. Anak terang mesti terang-terangan. Nah ibadah kalau tidak sungguh-sungguh serupa dengan karakter Kristus, maka ya dalam hidup nggak berani terang-terangan kan. Ya dalam bisnis nggak terang-terangan, dalam kehidupan nggak berani terang-terangan. Ya orang lain nggak bisa lihat Kristus dalam hidupnya. Karena itu menyelundup, ya itu berarti para penyelundup yang hidup tidak terang-terangan. Selalu konotasinya pasti negatif. Tapi berikutnya lagi, mereka suka menjerat. Ya, menjerat orang-orang dengan hawa nafsu. Ya, tentunya begini pasti akan punya korban. Nah, di situ secara spesifik dikatakan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Ya, bisa artinya perempuan-perempuan itu gambaran dari apa sih namanya? Gambaran dari mungkin bukan saya kemudian berkata perempuan lemah, bukan, ini gambaran saja. Perempuan harus kuat. Saya lihat banyak perempuan yang hebat-hebat yang Tuhan pakai. Ini gambaran ya Bapak Ibu ya. Karena secara fisik kan perempuan juga beda dengan laki-laki tentunya ya. Ini sekali lagi saya katakan gambaran. Bahwa begini, orang-orang ini menjerat ya orang-orang yang lemah untuk keuntungan diri sendiri. Makanya yang terjadi apa? Mereka memperdaya. Kata memperdaya itu berarti udah pakai itu tuh, udah konotasi kayak apa sih namanya, sihir begitu ya. Sudah konotasinya sudah apa itu? Sudah hal yang negatif tentunya. Dengan nafsu. Nafsu di sini bukan hanya seks saja, tapi kekuasaan, nafsu terhadap uang,
dan sebagainya. Ini akibat dari orang tidak hidup dalam ibadah yang sejati. Tapi juga begini, nah ini dia. Yang walaupun selalu ingin diajar kebenaran, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi begini, kalau hanya ingin saja biasa. Tapi apakah kita itu mau mengenakan kebenaran dalam hidup sehari-hari? Ya, saya sebagai pendeta ingin belajar kebenaran. Ingin Bapak Ibu. Ya oke, ingin. Tapi kalau hanya ingin dan saya tidak mempraktekannya, ya buat apa? Makanya jangan kaget ada pendeta yang hebat khotbah tapi berantakan kelakuannya. Misalnya nipu, bohong, atau apa begitu, bisa saja. Saya pendeta, saya tidak malu katakan ini Bapak Ibu. Karena kalau cuman ingin saja, tapi kita tidak punya itu tuh inisiatif untuk mempraktekannya. Kita tidak punya dorongan untuk mempraktekannya. Maka begini, ingin tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, saya jelaskan kebenaran itu apa. Ini penting di masa-masa akhir seperti ini. Jadi tadi dikatakan oleh Paulus, kamu mesti tahu loh di masa akhir ini egoisme dan cinta uang akan makin meningkat. Kamu kalahkan itu tuh dengan kamu jangan fokus kepada hal-hal itu, fokus pada Kristus. Nah, ibadah kita mesti harus ibadah yang sejati. Saya sudah jelaskan, saya tidak usah tambahkan lagi ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti akan dapat pewahyuan dari Roh Kudus. Jadi begini, ibadah sejati itu akan selalu mengubah untuk begini. Karena ibadah itu punya kekuatan kan, yaitu untuk mengubah kita supaya kita punya karakter Kristus. Ya, makanya kenapa kita harus fokus pada Dia. Yesus waktu di bumi ini apakah dicobai? Dicobai. Ya kan? Ibrani 4 berkata kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Sebab dia dicobai. Tapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dia layak menjadi itu the great high priest, imam besar agung. Tahu imam besar ya? Dia adalah pioneer, pelopor. Dia yang sudah membuka jalan. Kita sebenarnya enak ikutin saja jalannya dia. Ya, jalan dari Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu baca Alkitab, renungkan dan lakukan. Nah, begini. Ternyata ayat berikutnya, poin berikutnya adalah ini. Yang pertama, ada di egoisme dan kemudian cinta uang. Kita mesti punya ibadah yang sejati. Nah ternyata yuk di masa-masa akhir ini Bapak Ibu mesti cintai kebenaran, peluk kebenaran, dekap kebenaran. Nah ini berjalan bersama kebenaran. Jangan menentang kebenaran. Ya, kata kebenaran itu memakai kata aletheia. Aletheia itu artinya perkataan yang absolut yang tidak terbantahkan. Ini yang disebut dengan absolute word. Ini perkataan Tuhan sendiri kan. Allah adalah firman kan. Ya, John chapter 1 berkata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Bayangkan. Jadi begini, makanya kita kan belum lama merayakan ibadah Natal. Ya, kita itu merayakan apa? Merayakan inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Firman menjadi daging. Jadi firman itu sudah ada sebelum semuanya ada. Makanya kenapa kita tidak menyanyi Happy Birthday Jesus misalnya. Happy Birthday Jesus. Karena Yesus itu sudah ada. Sebelum Maria ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya, dia katakan pada orang-orang Yahudi. Bahkan sebelum langit dan bumi dijadikan, dia sudah ada. Bapak Ibu bisa baca itu di Yohanes pasal 17. Ya, Bapak permuliakan anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan ternyata dia sudah bersama Bapaknya, yaitu Firman kan. Firman yang menciptakan langit dan bumi, dia. Yang hebat kan begini, dia yang menciptakan manusia, dia rela tinggal dalam diri manusia, dikandung oleh Maria untuk kemudian dia lahir menjadi manusia supaya dia mengalahkan itu kutuk dosa yang memang tinggal di dalam manusia. Tapi kan dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Makanya waktu dia mati, setan pikir kemudian wow, selesai. Enggak, dia bangkit. Karena kan dia tidak berdosa, dia tidak takluk pada maut dan dia pencipta semuanya. Ya kan? Ya, siapa yang menciptakan semuanya? Ya Tuhan. Setan itu kan tadinya dari para malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh. Siapa menciptakan malaikat? Ya dia. Semua diciptakan oleh dia. Nah,
kembali lagi Bapak Ibu, Yesus itu kebenaran. Jadi jangan menentang kebenaran. Seperti, Alkitab berkata Yanes dan Yambres yang tadi kita baca di 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Nah kalau Bapak Ibu coba cek di Perjanjian Lama, itu nggak ada Yanes dan Yambres itu. Ya, kecuali ada yang berkata, ini dia, bahwa Yanes dan Yambres ini adalah itu kepala-kepala penyihir yang ada di Mesir. Itu ada di Keluaran 7 ayat yang ke-11. Ini ditafsirkan adalah, karena kalau kita lihat kata Yanes dan Yambres itu ya yang menentang Musa, Bapak Ibu tidak akan ketemu di Perjanjian Lama, nggak secara spesifik disebut. Nah nanti saya akan sebutkan ya. Nah ini, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi ini gambaran adalah ini para penyihir. Jadi Yanes dan Yambres ini, ya mereka tuh memposisikan diri menentang Musa, menentang kebenaran, menentang Tuhan sendiri kan. Sebab kata Yanes itu artinya begini, dongkol, menjengkelkan, menyebalkan. Ya itu artinya Yanes ini nggak ada ucapan syukur. Jengkel terus, menyebalkan terus kelakuannya. Ya membuat dongkol kehidupan. Tapi kemudian kata Yambres itu artinya family healer. Itu penyembuh yang berbusa. Ya, form begitu ya, penyembuh yang berbusa. Ya, kosong, busa aja. Saudara kalau lihat busa ya, bus gitu kayaknya gede, kayaknya apa ya, semprot aja beng, hilang kan. Ya, gone dia. Ya, itu. Jadi ini artinya adalah begini. Ya, ini para penentang kebenaran, mereka melakukan witchcraft, sihir, praktek sihir ya. Ya, sihir kan ada 3 kan, manipulasi, ya sukanya memanipulasi. Kemudian mengintimidasi. Ya nakut-nakutin terus, tapi mendominasi, maunya tetap menjadi penguasa. Ya orang mau dikuasai, apa mau dikuasai, ya padahal kan kekuasaan milik Tuhan kan. Nah ini penentang-penentang kebenaran. Ya jadi mereka bertolak belakang dengan kebenaran, berdiri pada posisi yang ya itu bertentangan dengan kebenaran. Nah akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau orang tidak mencintai kebenaran, ya jelas akalnya bobrok. Ya, akarnya pikirannya rusak, pikirannya jahat, pikirannya itu selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Padahal pikiran ini medan tempur kan. Ya, bahasa asli pertobatan kan adalah metanoia, perjanjian baru ya, perubahan cara berpikir. Makanya kalau pikiran najis, hidup najis pasti. Pikiran kudus, hidup pasti kudus. Ya, jadi tolong ini karena orang tidak hidup dalam kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pikiran kita kacau terus, yuk kembali kepada kebenaran. Saya tahu kita sedang ditekan dalam cara berpikir. Melihat keadaan, melihat kebutuhan, melihat pertempuran, melihat apa saja, mendengar berita banyak hal. Wow, pikiran kita ditekan di mana-mana. Tapi nggak usah takut kan, perenungan firman, mencintai kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau baca firman, ya kita tahu bahwa itu Tuhan sendiri yang sedang berbicara kan. Tuhan sendiri yang sedang berkata-kata. Oh ya saya mempercayai Tuhan bisa bersuara kapan saja. Lewat situasi apa saja. Lewat suara hati. Oh bisa. Dia Tuhan tak terbatas. Tapi saya meyakini paling valid adalah merenungkan firman yang ada di tangan Bapak Ibu. Makanya jangan tidak membaca firman. Cintai kebenaran. Sebab kebenaran memerdekakan. Yohanes pasal 8. Kalau engkau tetap dalam firman-Ku, maka kemudian kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kita. Akibat dari orang menentang kebenaran, selain pikirannya bobrok, yang berikutnya lagi adalah nggak tahan uji hidupnya. Ya, dikencat sedikit saja, kemudian pasti roboh. Karena tidak punya pondasi yang kokoh dalam kehidupan. Nah, ini waktunya kan tadi saya sudah katakan, setan coba bikin kesusahan, kesukaran, ketakutan. Tapi pada saat bersamaan Tuhan pakai itu untuk memurnikan orang-orang percaya. Ya, caranya bagaimana untuk kita murni? Ya jelas ya, kalau Bapak Ibu misalnya keluar rumah, berolahraga, keringetan, kotor, kena lumpur misalnya, cara paling bagus adalah siram pakai air. Ya kan? Kita basuh pakai air yang segar. Nah firman itu gambarannya kan seperti air kehidupan.
Firman kadangkala seperti api yang menghanguskan. Firman bisa saja seperti kilau cahaya yang begitu luar biasa. Wah, itu gambaran-gambaran firman. Firman seperti terang matahari yang bersinar. Firman seperti angin sejuk yang menyegarkan. Firman seperti apa? Roti yang mengenyangkan. Tapi firman juga air kehidupan. Basuh itu Bapak Ibu ya. Ya, kotor-kotor akan dihilangkan. Dengan cara apa? Perenungan firman. Yuk tahan uji dalam kehidupan. Ya, sebab begini, kalau kita tahan uji, kita akan naik kelas kan. Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan izinkan kita diuji. Ya kan, makanya Abraham diuji. Kemudian siapa lagi? Daud diuji. Siapa lagi? Semua diuji. Supaya begini, menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi yang berikutnya lagi, orang kalau menentang kebenaran, hidupnya tidak ada kemajuan. Ya begitu-begitu terus. Pernah lihat gak ada orang yang berputar-putar di situ terus? Masalahnya di situ terus. Ya, terpenjara ada di situ. Ya, saya nggak mau jadi orang begitu. Oh iya, proses ada, tapi itu akan membuat kita tetap bergerak. Kan harapan itu hanya ada dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang sekarang lagi susah, nggak usah khawatir. Ada harapan kok. Harapan itu kan selalu itu, definisinya adalah hidup yang selalu terhubung dengan masa depan. Makanya harapan itu tidak pernah mundur ke belakang kan. Ya udahlah, di tahun lalu pernah gagal, dikecewakan orang, tinggalkan, nggak usah pahit, nggak usah kecewa. Ada harapan kok. Ya, setiap kali Bapak Ibu bangun pagi, itu kan membuktikan bahwa selalu ada hari baru kan. Ada harapan baru, ada hal yang baru. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberi harapan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesaya pasal yang ke-43, Bapak Ibu bisa baca ayat 19 sampai 21. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Perhatikan. Ya, apa yang dia sedang buat? Ya, luar biasa. Aku sedang membuat jalan di padang gurun. Aneh nggak Bapak Ibu? Di padang gurun Tuhan buat jalan. Panas padahal. Kondisi nggak enak. Tapi Tuhan buat jalan. Ya, jalan bicara apa? Akses. Sudah punya jalan, sudah punya akses. Ya, saya mau rekaman ini di studionya PRJ ini, CK7. Ya, dari kota Tangerang, saya tahulah kamu ke sini karena ada akses, ada jalan. Oh, kalau nggak ada jalan, ya saya nggak mungkin sampai di sini. Saya nggak bisa khotbah begini. Ya, ada akses. Tapi jalan juga bicara apa? Progresivitas, bergerak. Ya kan? Waktu jalan ada, semua bergerak. Aktivitas bergerak. Coba jalan misalnya tiba-tiba putus. Karena ada gempa misalnya. Ada pohon tumbang, jatuh, gede, nutup jalan. Ya, progresivitas berhenti. Ya, akibatnya bisa banyak. Orang sakit jadi nggak bisa ke rumah sakit. Ya, bisa bahaya. Ya, produk sesuatu bisa busuk misalnya. Karena tidak ada jalan, ya bisa. Kerugian terjadi. Ya, jalan itu akses. Jalan itu progresivitas, ada pergerakan. Nah, yang luar biasa lagi, Tuhan berkata di Yesaya 43 ayat 19, aku sedang membuat sungai-sungai di padang belantara. Saudara sedang mengalami padang belantara sekarang ini? Janjinya berkata begini, aku sedang membuat sungai. Sungai Bapak Ibu tahu, itu bicara apa? Kesuburan. Makanya banyak kota-kota di dunia kan selalu, kota itu dibangun di sekitar sungai. Coba aja, Bapak Ibu pergi kemana saja lah. Mau ke seluruh Asia, Eropa, Amerika, Australia, selalu kota-kota itu dibangun di sekitar sungai. Ya kan? Karena itu produktivitas, itu kesuburan. Nah, Bapak Ibu begini, yuk kembali lagi kepada mencintai kebenaran. Ya, jangan menentang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu memang mahal. Kebenaran gak disukai oleh ketidakbenaran. Makanya betul, setan gak suka orang benar. Tapi Tuhan mencintai orang benar. Alkitab berkata, orang benar anak cucunya tidak akan jadi peminta-minta. Orang benar akan menjadi orang yang memberkati. Orang benar disertai Tuhan. Orang benar akan tertawa tentang masa depan. Orang benar akan tertidur dengan lelap. Orang benar akan dikenyangkan oleh perkataannya. Orang benar, ya kan itu, bakul adonannya tidak akan mungkin kekurangan. Orang benar selalu disertai Tuhan. Jalan orang benar, kita berkata sesuka sekali, kian lama kian terang, seperti terang rembang tengah hari. Bukan kian lama kian redup, bukan kian lama kian gelap, enggak. Kian lama kian terang, itu orang benar. Jadi begini, hidup dalam kebenaran adalah hidup yang kemudian
mencintai kebenaran, memeluk kebenaran, mendekap kebenaran, menggandeng kebenaran, tidak pernah melepaskan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Baca firman, renungkan firman. Yuk, kalahkan roh Yanes dan Yambres, yaitu dongkol dan kemudian apa? Itu ya berbusa saja, nggak ada isi. Gede tapi kosong dalam hidupan. Ya, kita jangan tertipu yang kelihatannya gede-gede megah, tapi ternyata kosong. Kita jangan kemudian mendongkol, jangan mengeluh, tapi ucapkan syukur. Sebab ini, kebenaran selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, saya senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Saya tahu sharing saya sederhana, simple, tapi saya berharap ini jadi berkat. Nah, sekarang izinkan saya sebelum menutup ini berdoa buat Bapak Ibu semua. Kalau ada yang lagi susah, ada yang lagi sakit, ada yang harus mengambil keputusan. Percayalah, walau kita mungkin ada di komputer atau di televisi atau di screen yang saudara pakai, tapi percayalah kuasa Tuhan tidak terbatas. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu bisa berbahasa roh yuk bersama-sama dengan saya. Korapa sekene karapalapa, sandara pataka sekete karapa, kira pataka sokoto korakalapa. Anakmu berdoa buat semua kami, jemaat yang ada di CK7 dimanapun kami berada. Tuhan, Kau tahu situasi kami. Tuhan tahu kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur justru di hari-hari di mana kesukaran banyak. Ini saatnya Tuhan sedang memurnikan kami. Karena memang kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Kami mau fokus pada kekekalan, tidak pada yang lain. Fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan, tidak pada yang lain. Hari ini yang lemah, hamba berdoa dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sekarang ini mungkin putus asa. Ada pengharapan baru mengalir. Ya, pengharapan baru mengalir. Kekuatan baru mengalir. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih untuk kami bisa beribadah secara online di hari ini. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Pastor Kevin Low. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222.
atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 11 Februari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Interkon pukul 7, 9, 11, 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBI Am Sutramol pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SASPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Emuli Santoso BSC. GBI San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek, diinformasikan tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024, kantor OTP CK7 Doa Fajar, Bible Study serta KUL di seluruh CK7 diliburkan. Dan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTP CK7 Doa Fajar dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 15 Februari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto, dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati.